Melanjutkan kisah dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai di kisah tentang Nabi Musa, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun semua yang menyaksikan kanal video YouTube GKJ Pekalongan, berjumpa lagi dengan kami di dalam rubrik Pelangi Sabda, dan kita telah sampai di edisi yang ke-32. Melanjutkan kisah dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai di kisah tentang Nabi Musa, dan kita akan merefleksikan bagaimana Musa diutus oleh Allah. Kisah itu ditulis oleh Alkitab di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, beginilah kesaksiannya. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, itulah sepenggal kesaksian dari Alkitab yang merupakan ucapan dari Tuhan Allah kepada Musa sebelum ia diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dari kisah tadi ada 3 hal yang menarik untuk kita refleksikan. Yang pertama, ayat yang ke-7 menyebutkan bahwa Allah mendengar seruan umatnya. Allah mendengar, Allah mengerti bahwa umatnya, umat Israel waktu itu menderita di Mesir. Dari kesaksian ayat yang ke-7, Keluaran pasal yang ketiga ini, kita boleh belajar dan juga mengimani bahwa demikianlah Tuhan Allah kita. Dia mendengar setiap seruan umatnya, terutama orang-orang yang sedang hidup dalam pergumulan, dalam kesengsaraan, atau dalam penderitaan. Mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa ketika ia sedang menderita, sudah berdoa, sudah memohon, sudah berseru kepada Allah, tetapi rasa-rasanya kok Tuhan Allah tidak mendengarkan seruan-seruan doanya. Mungkin ada orang yang juga telah lelah berdoa, lelah memohon. Kenapa sudah sekian lama dan berulang kali Tuhan tidak kunjung menjawab doanya? Dan dari sini kita bisa belajar dari kesaksian umat Israel bahwa Allah berkata kepada Musa, Ia sejatinya mendengar seruan umatnya,
mendengar keluhan umatnya yang sedang bergumul hebat itu. Kita diajak tetap berdoa, tetap yakin bahwa Allah pasti mendengar doa-doa kita. Maka bagi setiap orang yang hari ini barangkali sedang mengalami pergumulan yang berat, yang memiliki cita-cita harapan yang belum terwujud, memiliki berbagai macam masalah yang membutuhkan pertolongan dari Allah, percayalah bahwa Tuhan Allah sesungguhnya mendengar segala permohonan kita, mendengar segala keluhan kita. Tidak hanya mendengar, yang kedua, di ayat yang ke-8 disiratkan bahwa Allah berkenan membebaskan umatnya, menuntun umatnya ke tempat yang baik, ke dalam kehidupan yang lebih baik. Ibaratnya Allah berkehendak membawa umat Israel dari Mesir, situasi perbudakan, menuju ke tanah Kanaan. Disebutkan di ayat yang ke-8 tadi, suatu negeri yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hal ini menggambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Demikianlah Allah menghendaki kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih bahagia. Maka, tiap orang yang memiliki harapan, engkang gadai pepengenan gegayuan, teruslah berjuang, karena Allah pun menginginkan dan menghendaki kehidupan kita mencapai kebaikan. Tetapi yang menarik adalah di ayat yang ke-8 disebutkan negeri itu bukan hanya berlimpah susu dan madu, namun disebutkan ada orang-orang atau bangsa-bangsa yang telah lebih dulu menduduki ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ada 6 suku bangsa yang disebutkan oleh ayat yang ke-8. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk bisa menduduki tanah Kanaan itu, Israel harus berjumpa dengan bangsa-bangsa itu, dan kelak kadang-kadang juga harus berperang dan bertarung. Untuk mencapai kebahagiaan, keadaan yang ideal, yang diidam-idamkan, artinya dibutuhkan juga perjuangan. Tapi itulah penghiburan kita yang kedua pada renungan hari ini. Tuhan Allah menginginkan dan menghendaki, bahkan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Maka jangan pernah lelah berharap untuk hidup yang lebih baik. Dan yang ketiga, ayat yang ke-10 yang menjadi poin utama dalam Pelangi Sabda kali ini, yaitu Allah mengutus Musa. Jadi sekarang pergilah, kata Allah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Allah berkata kepada Musa, aku mengutus engkau. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara kita belajar untuk membawa orang pada perubahan hidup dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, sedih menjadi bahagia, terpuruk menjadi berpengharapan. Tuhan Allah mengutus orang-orang yang dipilihnya. Hal ini membawa kita pada dua sisi perenungan. Yang pertama adalah kalau kita adalah orang-orang yang sedang punya harapan kehidupan yang lebih baik, maka kita diajak untuk percaya bahwa Allah mengutus orang-orang di sekitar kita, mengutus sahabat, mengutus keluarga, orang-orang yang mau membantu kita. Artinya kalau ada orang yang baik, siapapun mereka, itu bisa dimaknai sebagai utusan Allah, seperti Allah mengutus Musa untuk memimpin umat Israel. Sisi yang kedua, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang sedang bergumul, yang sedang prihatin, yang sedang punya harapan hidup yang lebih baik, bukankah kita juga bisa berefleksi, Allah mengutus kita, Allah mengutus saya sendiri untuk juga menolong orang-orang yang kesusahan, menghibur orang-orang yang bersedih, membawa pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa, agar mereka tetap punya masa depan yang baik. Maka kita masing-masing adalah tanda kutip nabi yang dipilih, yang diutus oleh Allah membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Musa diutus oleh Allah, dan kita semua pun adalah orang-orang yang sejatinya diutus oleh Allah untuk membantu orang-orang yang sedang bergumul.
Maka marilah kita meyakini, yang pertama, Allah pasti mendengar keluhan kita. Yang kedua, Allah menghendaki kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik. Dan Allah mengundang kita, mengutus kita untuk berkarya, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian Pelangi Sabda, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji